الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير. وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير. إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير. قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن إن أنتم إلا في ضلال كبير. وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير. ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير. أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبض ما يمسكهن إلا الرحمن إنه
إنه بكل شيء بصير. أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور. أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور. أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدي أمن يمشي سويا أمن يمشي سويا على صراط مستقيم. قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين. فلما رأوا زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون. قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم. قل هو الرحمن هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين. قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين. صدق الله العظيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا وشفيعنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اتبعه إلى يوم الدين. سبحان الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Al-Quran diturunkan dengan sekian banyak bacaan sesuai dengan sabda Rasulullah SAW. Aqra'ani Jibril ala harfin faraja'tuhu falam azal astaziduhu wa yaziduni hatta intaha ila sab'ati ahruf. Hadis ini jarang diangkat karena mungkin kurang dirasa penting. Buat kita sangat penting. Rasul bersabda, Jibril membacakan kepadaku Al-Quran. Pertama, ya satu gaya baca. Aku kembalikan. Minta tambahan. Maka Jibril menghadap kepada Allah, menyampaikan permohonan Rasul, dan dikabulkan. Maka Rasul menerima dari Jibril untuk berikutnya dengan perkataan, Inna Allah ya'muruk an taqra'a ummatuka ala harfain. Ya'muruk an taqra'a ummatuka al-Qur'an ala harfain. Allah menyuruh engkau untuk mengajarkan Al-Quran kepada umatmu atas dua huruf. Rasul bersabda,
As'alullah ma'afatahu maghfiratah. Inna ummati la tuti. Hanya 2 huruf, mohon tambahan lagi. Umatku ini banyak ragamnya, banyak tingkatannya dari seluruh dunia. Bagaimana mereka mampu membaca dengan tepat dan bagaimana mereka mampu memahami dengan dalam dan luas. Kalau cuma ini, minta tambahan lagi. Maka Jibril menghadap kepada Allah, menyampaikan permohonan Rasul dan dikabulkan. Lalu Jibril datang lagi kepada Rasulullah, Inna Allah ya'muru an taqra ummatuka ala sab'ati ahruf. Jadi akhirnya 4 kali maka Rasulullah menerima Al-Quran dengan banyak bacaan. Yang dimaksudkan sab'ati ahruf dapat dipahami multi huruf. Bukan 7 dalam artian angka 7 yang kita kenal. Sebagaimana sab'a samawat, 7 langit. Apakah langit ada 7? Coba. Sudah pernah ada yang ke langit kedua aja? Belum pernah. Atau ahli astronomi. Kalau langit pertama, kedua berapa jarak, dari kedua ketiga berapa jarak. Ya pernah dengar. Berarti makna 7 langit juga sangat luas. Demikian Al-Quran diturunkan dengan 7 huruf. Sangat luas. Bagaimana hubungannya dengan 7 qiraat? Angka 7-nya benar sama. Tapi beda makna. 7 qiraat itu berkaitan dengan 7 tokoh Al-Quran. Yang pada zaman Rasul belum lahir. Sedangkan 7 huruf itu dari Jibril. Disabdakan Rasulullah dari Jibril. Disampaikan kepada umat. Itu 7 huruf. Apalagi 7 lagu. Enggak ada hubungan. Walaupun sama-sama angka 7. Jadi 7 huruf sangat luas maknanya. Dari 7 huruf disampaikan Rasul kepada para sahabat. Sahabat pun tingkatannya beda-beda. Ada yang betul-betul mendalami semua yang diajarkan Rasul. Seperti Ubay bin Ka'ab, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Abdullah bin Mas'ud, Zaid bin Sabit, Abu Darda, Abu Musa al-Ash'ari. Ada 8 orang yang ditugaskan untuk menjadi guru Al-Quran. Ini yang ditugaskan. Adapun yang mempelajari secara mendalam banyak. Cuma ada yang memang pembagian tugas. Sekian banyak ahli Al-Quran di seluruh dunia saat ini, jalurnya nyampe kepada Rasulullah tidak lepas dari yang 8 orang tadi. Nyampainya melalui 8 orang tadi. Karena itu sangat penting ya bagi kita untuk mengenal Nah, ini saya perkenalkan di sini ya. Riwayat yang biasa dipakai di Masjid Riyadhus Shalihat. Yang jauh-jauh Riyadhus Shalihat. Yang biasa dipakai oleh imam-imam di Masjid Riyadhus Shalihat, riwayat Hafs bin Sulaiman. Dari Asim bin Abu Najud, bin Abi Najud. Dari Zur bin Hubeish, Abdullah Hubaib, Sa'ad bin Iyas. Nah, 3 orang ini belajar kepada sahabat Ubay bin Ka'ab, Ali bin Abi Thalib, Utsman bin Affan, Abdullah bin Mas'ud, dan Zaid bin Sabit. Yang tidak tercantum di sini, Umar bin Khattab, Abu Darda, Abu Musa al-Ash'ari tidak masuk di sini. Abu Darda juga tidak masuk di sini. Karena Al-Quran begitu banyak. Nah, kita khusus tentang Hafs bin Sulaiman. Dari Asim, berarti dari Hafs ke Rasulullah, terhalang oleh 3 orang. Insya Allah kita akan pelajari hafaz saja itu tidak satu cara membaca untuk riwayat hafaz. Nyampainya kepada kita dari hafaz itu berbagai jalan, berbagai jalur. Yang paling populer adalah jalur Asy-Syatibi dan jalur Al-Jazari. Yang paling populer. Asy-Syatibi lebih senior. Al-Jazari belakangan. Dan Al-Jazari membacakan Al-Quran riwayat hafaz dengan banyak wajah.
Oh, banyak wajah lagi ya. Ya. Ada tarik, ada wajah. Umpamanya, kita kenal yang disebut dengan mad jaiz munfasil. Artinya boleh dibaca, milih mau dua harokat atau lebih. Itu sebetulnya boleh itu bukan berarti boleh sembarangan. Mengambil sistem yang membacakannya dua harokat, berarti itu jalur al-jazari. Nah, ini ada al-jazari. Kemudian kalau membaca empat harokat, itu jalurnya jalur asy-syatibi. Riwayatnya sama, riwayat Hafs. Nah, apabila kita membaca dua harokat harus konsisten. Umpamanya kita baca surat An-Nisa. Mudabdabina baina dzalika la ilaha ulai wa la ilaha ulai. Nah, la ini adalah mad muttasil wajib. 4 atau 5 harokat. Kalau ha ini jaiz sama dengan la. Jadi jangan ketukar ya. Yang disebut dengan munfasil muttasil bukan tulisannya yang terpisah yang bersatu, tapi kedudukan kata. Kedudukan kata haulai itu dua kata. Satu ha dan kedua ula. Ya. Ha itu kata yang berbeda dengan ula. Apa artinya ha? Bahasa baratnya ha itu ye, kira gitu ha. Hey, itu ha. Hmm. Haulai. Nah, mereka kira-kira gitu. Ula. Jadi ha dengan ula ini beda kata ya. Makanya kita apabila mengambil mad munfasil terpisah dibaca dua harokat la ilaha, nah itu kan la dua, la ilaha illa wa la ilaha illa, itu ya, kita praktekkan semuanya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya, a'udzu billahi مذبذبين بين ذلك لا إله هؤلاء ولا إله هؤلاء. Nah, belum terbiasa. Sehingga ikhtilaf nih para ulama. Ya, saya ulangi. La dua harokat. Ha dua. Ulai empat. Ya. Mudabdabina baina dzalika la ilaha ulai wa la ilaha ulai. Ya, itu Tariq Al-Jazari. Kalau Tariq Asy-Syatibi 4 harokat semuanya. Mudabdabina baina dzalika la ilaha ulai wa la ilaha ulai. Silakan. Mudabdabina. Campur-campur nggak boleh. Iya, harus konsisten ya. Jadi kan ada yang disebut dengan mad munfasil, mad muttasil.
La ini munfasil, terpisah la dengan i. Ha ini munfasil, terpisah antara ha dengan ula. Walaupun tulisannya bersatu. Tapi itu sebetulnya tidak disebut muttasil kalaupun tulisannya bersatu ya. Jadi kita harus mengetahui hakikat tulisan Al-Quran. Jadi kalau haula itu asalnya ha ulai gitu. Ini ha ini beda beda kata ini. Jadi ha satu kata, ulai kata yang kedua. Lalu ditulis dalam bahasa Arab disatukan. Itu harus bisa mengetahui ya. Ini kurang kurang gede. Nah, kalau tadi kan ilaha ula, apa? La ilaha ula. La jelas satu kata. Kemudian ilah jelas. Tapi ini yang paling dianggap seakan-akan haknya adalah muttasil, la-nya munfasil terbalik ya. Jadi ini ha ini satu kata, ula satu kata yang berlain. Baik kita ulangi. Kita lanjutkan saja lah. Sekarang mah gak usah dicoba satu-satu. Si kabur. Nah kemudian ini perbedaan Syatibi dengan Al-Jazari. Sama-sama riwayat hafaz. Itu sampai berapa banyak, itu sampai begitu disebutkan. Riwayat hafaz itu dari Asim dalam kitab Thayyibatun Nasyar mencapai 52 tarik. Cuma di sini diangkat 4 saja. Baik, kita lanjutkan. Untuk kaf, ha, ya, ain, sad. Ini supaya sama-sama hafaz. Jangan sampai nanti kaget apabila ada yang membaca riwayat hafaz tapi kok berbeda dengan kita. Ada jalurnya. Untuk Syatibi dalam kitab ya Hirzul Amani, kalimat ain itu dibaca 4 harokat. Ka, ha, ya, ain, so, 4 sampai 5. Tapi untuk Al-Jazari 2 harokat. Ka, ha, ya, ain, ain, langsung 2 harokat saja. Sama di sini juga. Hamim, ain, sin, oh. Ini untuk ikhfa ada tipis, ada tebal ya. Ain tipis. Sin tebal karena menghadapi qaf. Hmm. Ya, kita coba. Sekarang yang 2 harokat dulu. Kan, ya, kapnya 6 ya. Kita lihat di sini keterangan. Ain dalam surat Maryam, surat Syura 4 sampai 6 untuk Syatibi. Tapi untuk Jazari 4 ada yang sampai 2, yang 2 orang. Jadi kalau ada yang membaca 2 harokat itu Al-Jazari. Baik, kita baca yang 6 saja biar seimbang. Ka, ha, ya, ain. Oh, tebal ya. Ain. Oh. Kalau bibirnya mah sama ya. Enggak menjadi ayo. Enggak. Relax saja. Ka, ha, ya, ain. Oh, so.
Silakan. Sekarang yang 6 dulu ya AI-nya ya. Nanti baru yang 2. Kita coba. Baik, sekarang ingin cepat yang 2 kalian. Baik, saya contoh sekarang 2. Kafha ya ayyun shad. Ini semuanya dari riwayat Hafaz Asim, dari Abu Najud, dari para sahabat Nabi, dari Rasulullah SAW. Demikian pula di sini Hamim Ain Sin Oh, bahkan Hamim Ain Sin Oh, gunanya jangan hilang ya. Ain itu guna. Sin Oh, itu untuk Syatibi. Riwayat Hafaz, Tariq Syatibi. Sekarang riwayat Hafaz, Tariq Al-Jazari. Hamim, Ain, Sin, Oh, ya. Hamim, Ain, Sin, Oh. Ya, yang penting sekarang mah mengenal aja dulu. Untuk pengecekan jangan dulu. Nanti Ustaz Asep cek. Nah, kemudian tadi kan kita bicara ada mad 2 rakaat, apa 2 rakaat, 2 harokat masil untuk jazari dan 4 harokat untuk syatibi. Di sini kita temukan waya bersubu untuk jazari, untuk syatibi dengan sin. Tapi untuk jazari sad, sin, sad, sad. Lebih banyak menggunakan sad. Jadi boleh kita membaca dengan bacaan sad. Wa yabsutu. Syaratnya lahu adha'afa 2 rakaat. Boleh kita membaca 4 rakaat. Ingat, ya besutu pakai sin. Ya. Ini satu riwayat ini. Bukan beda riwayat ya. Satu riwayat. Kita coba sekarang ya. Dengan lahunya membaca 4 rakaat seperti biasa di sini. Dan di sini pakai sin. Man dalladhi yuqridu Allah qardan hasanan fayudha'ifahu lahu adhafan katsira. Silakan. Man الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة. Dibaca panjang, sekarang pakai sin di sini. Wallahu yaqbidu wa yabsutu wa ilayhi turja'un.
harus diingatkan. Wallahu, banyak sekali yang membaca waw ketebalan. Wallahu bukan waw. Wa. Iya, hati-hati tuh. Wallahu ya bukan waw, enggak ada waw. Walaupun presiden kita waw, nanti belum nanti. Ya. Jadi wa ya. Wallah bukan wallahu. Tuh, ada peringatan khusus dari para ulama suka ketebalan yang bukan bacaan tebal ya. Seperti ihdina suka ada yang ketebalan itu. Ihdina bukan i ya. Waladhdallin suka ketebalan. Walul bukan lo tapi la. Waladhdall sama dengan di sini wallahu. Nah, sekarang kita baca fayudha'ifahu lahu, dua harokat ya. Man dzalladzi yuqridu Allah qardan hasanan fayudha'ifahu lahu adhafan katsira. Silakan. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله والله يقبض ويبسط pakai shad sekarang. والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون والله يقبض ويبسط وإليه turja'un. Itu untuk Al-Jazari. Nah, Bastah juga hampir sama dengan yang lain. Al-Musaytirun, di Musaytir ada perbedaan antara Syatibi dengan Al-Jazari. Syatibi Bastah pakai sin, Al-Jazari pakai shad. Untuk Syatibi Musaytirun boleh sin, boleh shad, tapi lebih banyak shad. Dan kali ini lebih banyak sin. Tapi kalau Al-Jazari dengan Musaytir, Al-Jazari pakai sin. Sedangkan untuk Syatibi pakai shad. Nah, baik, kenal aja dulu. Ada berapa tempat tuh? 1, 2, 3, 4. Ini ada perbedaan antara Al-Jazari dengan Syatibi. Sekarang Al-Ana Az-Zakaraini Allahu azina. Juga ada hal yang perlu diperhatikan oleh kita. Membaca Al-Ana untuk Asy-Syatibi, kita lihat tashil atau ibdal. Tashil itu Al-Ana atau ibdal tapi kalau Al-Jazari lebih sering ibdal. Jarang yang pakai tasil. Kalau Syatibi sama aja, yang pakai tasil pakai ibdal. Artinya kita boleh milih sedang membaca mad munfasil 2 harokat, silakan pilih Al-Jazari dengan ibdal. Kita coba, kita praktekkan dua-duanya. Sekarang pakai tasil. Kalau tasil itu bagaimana? Al itu tasil. Kalau tahqiq ada tashil. Kalau tahqiq a. Kalau tashil bukan a tapi a. I u itu tashil ya. Kalau a i u itu tahqiq. Kalau tashil a i u. Coba a i u. Nah, itu tashil.
Gampang kan? Hmm. Ya, kita tasil sekarang. Al, al, dua A, asalnya al. Nah, A yang pertama tahqiq, A yang kedua tashil. الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين. Silakan. Al قل أذكرين حرم أم الأنثيين. Enggak. Itu nyambung ke mana-mana itu. Jadi dua ya, dua huruf. Yang huruf kedua dimudahkan. Tasil itu artinya mudah. A itu berat. Tapi kalau ringan itu. Qul an. Qul an dzakarain. Ya. Qul an dzakarain harrama amil unsayain. Silahkan. قل أذكرين حرم أم الأنثيين قل الله أذن لكم. Inilah memang enggak yang agen. Al bukan al tapi Allah itu disebut tasyil. Sekarang disebut ibdal. Ibdal itu diganti a menjadi mad. Kita baca dengan 6 harokat yang disebut dengan mad lazim mukhaffaf kalimi. Ana wa qad asayta qablu wa kunta minal mufsidin. Silakan. Ana wa qad asayta qablu wa kunta minal mufsidin. قل أذكرين حرم أم الأنثيين. Di sini nggak ada 2 harokat, nggak ada 4. Di sini harus 6. Ya, kalau 2 harokat tasil. Kalau yang tidak tasil mad itu 6 harokat. Sama yang berikutnya. Qul Allah azina lakum. Ya. Qul Allah azina lakum. Ini baru satu riwayat. Gimana kalau tambah riwayat yang lain? Nah, ketika kita membaca dengan riwayat Hafaz Tariq Al-Jazari, maka tidak dikenal istilah saktah. Kita kan ada saktah. Kalla idza balawati taraqiya wa qila man rabb. Tapi kalau kallanya 2 harokat enggak saktah. Kalla idza balawati
التراقي وقيل مرضى. Itu riwayat Hafs. Riwayat yang lain, bab lain. Ya, alhamdulillah kita menemukan hal ini dan saya diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala ya untuk mencari keilmuan seperti ini dari sejak ya belum lama. Jadi qiraat sab'ah sekarang saya ajarkan bagi yang mau hadir, maka Kamis kedua dan Kamis keempat bagi yang punya waktu sore di Masjid Baitul Maqdis saya mengajarkan qiraat sab'ah diawali dengan tilawah riwayat Warash dilanjutkan dengan keterangan qiraat yang 7 qiraat. Dan terutama saya dulu sebetulnya saya belajar qiraat yang 7 itu sejak usia ya baru lulus SMA. Sejak tahun 79 dan sudah dapat ijazah atau sanad. Cuma waktu itu saya nggak perhatian apa pentingnya gitu. So, sanad juga ditulis, saya tulis sendiri gitu. Belakangan sekarang ini jadi tren kan, sanad terus. Aduh, sampai pertanyakan, Maqdis ini sanadnya kemana, jalurnya kemana? Yalah, kalau memang perlu, akhirnya saya pun komunikasi dengan seorang ulama, akhirnya saya dapat sanad seperti ini sanad yang saya terima. Ini kan di awal yaqul Abdul Faqih bi rahmat rabbil ali yasal adim Salim As-Suhairi inni ajaztul akh al-fadil, aku ijazahkan kepada saudaraku nama saya disebut di sini, bahkan disesuaikan dengan budaya Indonesia dia nulisnya Dr. Kiai Haji pakai Kiai segala ini. Ya. Nah, di sini ditulis wa bihadzas sanadi yakunu bainana wa bainan Nabi sallallahu alaihi wasallam sittatun wa ishruna rajulan. Dengan jalur ini ada 2 jalur. Jalur yang kedua yang ngasih sanad kepada saya antara kita dengan Rasul 26 sanad. Ini sanad Allahu a'lam, saya cari di seluruh saya tanyakan ke Ustaz itunya ke Ustaz Google siapa yang tertinggi sanad saat ini berapa. Ternyata ada orang Suriah, dia sanad ini sanad tertinggi dan sudah wafat beberapa bulan yang lalu. Sanad tertinggi tahun ini adalah sanad ke-28. Iya, saya juga ke-28. Jadi kan guru saya ini antara beliau dengan Rasul 26. Berarti beliau ke-27. Dan saya ke-28. Jadi di sini ada sitatun wa isyun. Antara saya dengan Rasul adalah 27. Kalau antara beliau yang ngasih kepada saya, antara kita, kata kita itu kan beliau sendiri kan, antara kita dengan Rasul 26. Nah sejak saya dapat sanad ini, Allah berikan kepada saya keterbukaan membaca kitab-kitab ya Hirzul Amani, ada jalur alhamdulillah, dan memahaminya juga semakin terbuka. Bahkan saya praktekkan untuk setiap hari Senin saya suka praktek dengan para asatidz di Maqdis itu 7 qiraat. Saya praktekkan terus karena ya sekarang sudah ada online belajar. Baik, karena waktu sudah tidak menjadikan lagi, insya Allah kita lanjutkan pada kesempatan lain. Dan ini belum tamat yang barusan ya. Masih banyak yang terus saya sampaikan. Ini sekedar saya langsung masukkan di sini, saya bikin ya, ini adalah perbedaan Syatibi dengan Jazari dengan 4 kitab terpopuler dari kitab Jazari. Dan saya kumpulkan di sini beberapa ayat yang ada perbedaan dengan antara Syatibi dan Jazari. Baik, kita tutup. Subhanakallahumma wa bihamdik nasyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum.